Kita semua pasti rindu deh. Kumpul bareng-bareng lagi. Jajan, main, sekolah, jalan-jalan. Ke gereja, sekolah minggu lagi. Tapi di tahun 2020 ini, Kita bisa lebih dekat sama Tuhan Yesus. Berdoa bareng sama papa, mama, kakak, adik, opa, oma. yang biasanya sibuk jadi punya waktu untuk Tuhan. Kita nggak boleh sedih-sedih terus ya. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Dan selalu ada jawaban. Yesus sahabatku. Yesus Bapakku. Yesus yang selalu setia. Yesus yang sayang padaku. Tuhan Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Yesus juru selamatku. Berbagi Natal loh. Aduh, senangnya hatiku. Hari Natal sungguh indah. Mari kita bergembira. Musik indah. Jeva, ini kan hari Natal. Dan kamu juga sedang nyanyi lagu Natal. Kok nggak ada sukacitanya? Habis gimana mau sukacita, Kak? Jepa kesel. Jepa sedih. Habis Natal tahun ini sepi sekali. Gak bisa ke gereja. Gak bisa ngumpul sama teman-teman. Di rumah lagi. Jepa sebel. Jepa marah. Jeva, Natal itu bukan tentang perayaan untuk kumpul-kumpul ataupun berpesta. Tapi kita merayakan Natal karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita sudah lahir di dunia. Sehingga kita bisa selamat dan pergi ke surga. Jadi Jeva, sukacita kita bukan karena berkumpul ataupun berpesta. Tapi karena kita sudah diselamatkan dan kita bisa masuk ke dalam surga. Untuk teman-teman yang di rumah dan teman-teman yang di mana aja juga ya, Kak. Tentu Jeva, setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan hidup sesuai dengan firman-Nya, dia pasti akan pergi ke surga. Oh, gitu ya, Kak. Ya udah deh, mulai sekarang dalam keadaan apapun, Jeva akan selalu bersukacita. Karena Jeva punya juru selamat yang baik banget. Selamat Hari Natal. Ada sukacita? Kita bersukacita karena kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kemana ya Kak Cynthia? Adik, yuk kita sama-sama panggil Kak Cynthia dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kak Cynthia. Halo, hola. Selamat Natal adik-adikku. Selamat Natal juga Kak Rianti. Gak terasa ya, sekarang sudah Natal lagi. Jalan-jalan ke Taman Ria, jalannya sama si Jaja. Mari kita bersukaria rayakan Natal di rumah aja. Iya Kak Cynthia, walaupun di rumah saja, kita tetap bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Dan acara kita, walaupun di rumah, tetap seru loh.
Ya pasti seru dong Kak. Yuk adik-adik kita mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Ya adik-adik, ikutin Karyanti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu hingga hari ini kami bisa merayakan hari Natal bersama dengan teman-teman secara online. Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, berikan kami sukacita untuk menyambut kelahiran-Mu. Dan Engkau yang sertai acara kami dari awal hingga akhirnya penuh dengan sukacita. Dan Kau urapi Kak Eri dan Kak Rani yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay adik-adik, kita sudah berdoa dan sekarang saatnya kita mau mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Adik-adik, apakah kalian sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama dengan kakak di sini. Kita bersuka cita karena hari ini ada Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Yuk, hai dunia, gembiralah. Sebab itu adik-adik juga bergembira bersama-sama. Dan sambut Raja-Mu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, yuk kita lebih semangat lagi, kita bergembira pada hari ini. Angkat tanganmu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari adik-adik kita mau lebih sukacita lagi menyambut kelahiran Raja kita bersama seluruh dunia bersukacita sebab Juru Selamat telah lahir untuk kita. Mari kita sama-sama adik-adik katakan hai dunia gembiralah. Ayo adik-adik. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Adik-adik, sekarang kita memuji dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama menebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya, glory buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Adik-adik, Kak Cynthia, ada yang mau bersaksi loh buat Tuhan Yesus tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Oh iya Kak, ada loh teman-teman kita yang mau membacakan puisi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yeay. Suatu malam yang gelap, berkedip satu bintang, memancarkan cahaya gemilang. Bintang yang memberi tanda, yang membawa orang bijak menuju kepada terang. Tanda bahwa seorang bayi telah lahir, seorang raja telah datang untuk kita semua. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Bersorak-sorai dan bergembiralah. Nyanyikanlah pujian dan penyembahan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, pujilah nama Tuhan Yesus Kristus selalu. Bagus sekali ya puisinya. Selain puisi, ada juga teman-teman kita yang mau bersaksi untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ayo kita saksikan adik-adik. Nah adik-adik sekarang giliran kakak sekolah minggu juga yang gak mau ketinggalan untuk memuji Tuhan. Yuk kita saksikan kakak sekolah minggu kita. Yeay! Ke gunung kemana-mana, pergi dan
Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Adik-adik, walaupun kita beribadah online, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan, baik itu persembahan ucapan syukur maupun persembahan Natal ke nomor rekening Sekolah Minggu GB Visi Pemulihan yang tertera di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, selama bulan Oktober dan November yang lalu, kakak-kakak Sekolah Minggu memberikan 9 pertanyaan untuk mendapatkan hadiah Natal dan goodiesnya. Terima kasih adik-adik untuk semua adik-adik yang sudah mengirimkan 9 jawaban untuk kuis Natal. Adik-adik mau tahu siapa saja yang mendapatkan hadiah Natal dari Sekolah Minggu? Nah, kita saksikan foto-foto mereka lewat tayangan berikut ini. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku Baik. Mari adik-adik, kita sama-sama katakan, Bapakku baik, Kau sungguh baik. Kita mau mengucap terima kasih atas semua kebaikan Bapa kita.
bersama-sama kita mau berdoa supaya kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Bila mana pada hari Natal ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama Tuhan, merayakan Natal Tuhan, walaupun kami ada di dalam rumah. Kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pada siang ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hati Tuhan, tanah yang subur, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami anak-anak-Mu. Supaya firman yang ditaburkan oleh perantaran hamba-Mu Kakak Eri dan Kakak Rani Tuhan, bisa dimengerti oleh kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan kita katakan amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya firman Tuhan ya. Tapi dalam bentuk cerita loh. Dan pastinya akan membuat semua adik-adik makin cinta sama Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Pada suatu hari, di sebuah tempat yang penuh sukacita, ada seorang anak perempuan yang sedang bersedih. Tapi kira-kira kenapa ya dia bersedih? Padahal sekarang kita lagi merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita loh. Jenis menyanyi ya? Iya Kak. Wah, Jenis suka cita. Jenis, kenapa kamu suka cita sekali? Karena Natalan Kak. Oh iya, Natalan. Adik-adik semua harus bersuka cita ya kalau Natalan ya. Tapi kayaknya kakak dengar ada anak yang menangis deh. Jenis dengar nggak? Iya Kak. Mana ya suaranya ya? Aduh, kasihan siapa ya? Ayo kita cari suara itu. Ayo Kak. Oh itu Seva Kak. Dia menangis. Kenapa ya Seva menangis? Nggak tahu Kak. Ayo kita tanyain. Ayo. Hai Seva, kenapa kamu menangis? Kamu masih diomelin Mira ya? Oh ini apa sih? Enggak Kak, aku lagi sedih tahu. Karena sebentar lagi kan hari Natal. Kenapa sedih? Harusnya kan senang, sukacita, karena hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, aku tahu. Tapi aku bingung. Mau kasih apa ya ke Tuhan Yesus? Sepertinya Tuhan Yesus nggak mau deh ada hadiah dari aku. Emangnya kamu tahu Tuhan Yesus nggak kode apa dari kamu? Enggak. Kan Tuhan Yesus nggak suka sama anak yang nakal. Aku kan suka bohong. Aku pemalas. Aku juga suka bohong. Aku juga suka marah sama Mami. Apalagi kalau di sekolah minggu, aku suka main HP. Jadi nggak fokus sama firman Tuhan. Iya sama. Aku juga malu kalau aku ikut pujian. Aku nggak mau nyanyi. Aku suka berantem sama adekku di rumah. Makanya aku takut kalau Tuhan Yesus gak mau terima kado dari aku.
Waduh, ada apa nih rame-rame? Pasti pada mau demo ya. Tapi kenapa si Jepa mukanya sedih gitu? Ini loh Kak Rani, Seva itu lagi sedih dan bingung. Mau kasih kado apa sama Tuhan Yesus? Karena katanya Tuhan Yesus gak suka sama anak yang nakal. Wah, emang bener itu. Tuhan Yesus gak suka sama anak nakal. Ih, Kak Rani gimana sih? Kak Seva jadi sedih lagi. Maaf ya, bukan maksud kakak begitu. Gini aja, kalau kalian mau tahu nih ya, ada loh ceritanya tentang Tuhan Yesus di Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus dilahirkan? Iya kan Kak Iri? Iya benar Kak Rani. Dan juga adik-adik yang di rumah ya. Ceritanya tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai 21 yang berbunyi demikian. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Iya ya Kak, padahal sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, sudah dinubuatkan di Alkitab loh. Ya benar Kak Rani, dan juga adik-adik di rumah ya. Nabi Yesaya pernah menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang tertulis sama di Matius 1 ayat 23 yang berbunyi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Nah adik-adik, siapa Allah yang menyertai kita sampai hari ini? Siapa? Ayo. Betul. Dia adalah Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Oh iya ya, aku punya film loh tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mau lihat gak? Oh, bolehlah. Ayo adik-adik, kita nonton filmnya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, gimana nih ceritanya? Ternyata Tuhan Yesus mau kado dari kita, yaitu isinya hati kita yang kudus dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan pastinya adik-adik juga pernah kan alami apa yang Zeva dan Jenis alami? Mulai sekarang adik-adik harus menjadi anak yang baik, oke? Tuhan Yesus baik banget kan sama kita. Walaupun Tuhan Yesus ada di surga, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Dia mengirimkan penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Siapa yang mau Roh Kudus selalu bersama kita? Nah, saatnya kita semua menerima urapan Roh Kudus yuk. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita firmannya? Bagus kan? Dimana Jeva dan Jenis takut kalau nanti dia ngasih kado ke Tuhan Yesus, kadonya nggak diterima. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sudah punya segalanya. Dia tidak butuh kado dari adik-adik. Dia yang Tuhan Yesus butuhkan yaitu apa? Hati adik-adik yang suci. Janji adik-adik tidak akan nakal lagi. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau, yaitu ketulusan hati adik-adik. Ya, makanya jangan buat Tuhan Yesus sedih lagi. Adik-adik harus menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Itu pasti Tuhan Yesus akan senang, akan makin sayang sama adik-adik. Sekarang waktunya kita urapan, ya. Biar adik dipenuhi Roh Kudus, makin sayang sama Tuhan Yesus, makin dekat sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, angkat tangannya. Kalau adik-adik di rumah masih duduk, semuanya berdiri. Kayak Karani, semuanya berdiri, minta urapan, fokus sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum minta urapan Roh Kudus, adik-adik minta ampun dulu sama Tuhan Yesus. Ayo, lipat tangannya. Darah papa, syara papa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik buat kami semua. Tuhan Yesus,
sebelum kami menerima urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Bapa. Ampuni segala kenakalan kami Tuhan Yesus, ketidaktaatan kami, ketidakpatuhan kami Tuhan, kebohongan kami Tuhan, ucapan-ucapan kami Tuhan yang tidak baik Tuhan, pikiran-pikiran kami yang kotor Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni Tuhan atas kesalahan kami Tuhan, atas hati kami yang buruk Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tetap berdiri. Angkat tangannya adik-adik, minta sama Tuhan Yesus. Ya Aba ya Bapa, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Bapa mengangkat tangan Tuhan untuk meminta urapan Roh Kudus-Mu Tuhan turun di atas kami Bapa. Dan biarlah Bapa, kemuliaan-Mu Tuhan selalu berada di dekat kami Tuhan. Dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menemani kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mengangkat tangan mereka Tuhan untuk meminta urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Turunlah Tuhan di atas kepala kami masing-masing Tuhan. Kau topangkan tangan-Mu Tuhan kepala mereka masing-masing Tuhan, agar mereka menjadi anak yang baik Bapa, agar mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Agar mereka Tuhan yang selalu dilindungi oleh-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah perlindungan dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan yang terbaik dari-Mu Tuhan, kesehatan yang terbaik dari-Mu Bapa. Kau pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai mereka Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk urapan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa tiap hari adik-adik juga perlu minta urapan Roh Kudus dimanapun adik-adik berada ya. Ketemu lagi adik-adik. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Natal hari ini. Angkat tangan adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, semua dengan iman katakan amin.
Mari kakak-kakak dan adik-adik semua, kita beritakan Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa di tahun yang akan